Keunggulan agama Islam, sebuah tinjauan objektif. Islam adalah salah satu agama besar di dunia dengan jumlah penganut terbanyak kedua setelah agama Kristen. Ajarannya telah membentuk peradaban besar yang membentang dari Andalusia di barat hingga Nusantara di timur. Sebagai sebuah sistem keimanan sekaligus peradaban, Islam memiliki sejumlah keunggulan yang dapat diidentifikasi secara objektif, baik dari segi teologi, hukum, etika, maupun dampak sosial budayanya. Dalam pembahasan kali ini, kita akan menelaah beberapa aspek yang menjadikan Islam unik sekaligus unggul dibanding sistem kepercayaan yang lainnya. Konsep ketuhanan yang murni, Tauhid. Salah satu keunggulan fundamental Islam adalah konsep Tauhid, keesaan Tuhan yang mutlak dan tidak terbagi-bagi. Islam menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, tidak beranak dan tidak diperanakkan, serta tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dirinya. Konsep ini dinyatakan secara jelas dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Secara objektif, keunggulan ini dapat dilihat dari kesederhanaan dan konsistensi konsep ketuhanan Islam. Dalam perspektif filsafat agama, doktrin tauhid menutup kemungkinan kontradiksi teologis yang muncul dari konsep trinitas atau politeisme. Tauhid juga memberikan fondasi etis yang kuat. Jika hanya ada satu Tuhan, maka hanya Dia yang berhak disembah dan menjadi sumber hukum moral. Sejarawan seperti Montgomery mengakui bahwa kejelasan konsep ketuhanan dalam Islam menjadi salah satu alasan mengapa agama ini mudah diterima oleh berbagai bangsa, mulai dari bangsa Arab, Persia, Afrika, hingga orang-orang Asia Tenggara. Kitab suci yang terjaga keasliannya. Keunggulan lain yang diakui oleh banyak pengkaji non-muslim adalah penjagaan Al-Quran. Umat Islam meyakini bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan terjaga dari perubahan sejak pertama kali diturunkan lebih dari 14 abad yang lalu. Secara objektif, bukti historisnya dapat dilihat dari manuskrip-manuskrip Al-Quran kuno yang tersebar di berbagai museum dan perpustakaan dunia, seperti manuskrip Topkapi di Istanbul, Turki, dan manuskrip Sana'a di Yaman, yang menunjukkan kesesuaian luar biasa dengan teks Al-Quran yang digunakan hingga saat ini. Dari sudut pandang akademis, teks suci yang stabil memberikan keunggulan dalam menjaga konsistensi doktrin dan ibadah, bandingkan dengan beberapa tradisi agama lain, di mana teks suci mengalami revisi, redaksi ulang, atau kehilangan sebagian naskah asli. Keselarasan antara akidah, ibadah, dan akhlak. Islam tidak hanya menawarkan doktrin keimanan, tetapi juga mengatur cara beribadah dan membentuk akhlak. Rukun iman dan rukun Islam adalah dua pilar yang saling melengkapi. Akidah menguatkan keyakinan, ibadah memelihara hubungan vertikal dengan Tuhan, dan akhlak membimbing hubungan horizontal dengan sesama manusia. Keunggulan ini terletak pada integrasi sistem ajaran. Dalam beberapa agama, terdapat pemisahan tajam antara ranah spiritual dengan ranah sosial. Namun, Islam menghubungkan keduanya secara langsung. Seorang Muslim tidak hanya dituntut untuk sholat, tetapi juga dilarang untuk berbohong, menipu, atau menindas. Integrasi ini diakui oleh para antropolog sebagai faktor yang membuat Islam menjadi sistem hidup atau way of life, bukan sekedar ritual keagamaan. Oleh karena itu, Islam memengaruhi hukum, ekonomi, politik, seni, hingga budaya masyarakat yang memeluk agamanya. Syariat yang komprehensif dan fleksibel. Islam memiliki sistem hukum yang mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti ibadah, muamalah, yakni interaksi sosial dan ekonomi, jinayah, pidana, dan akhlak. Syariat Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan antara manusia dan lingkungan di sekitarnya. Keunggulannya yang lain terletak pada keseimbangan antara prinsip tetap atau thawabit
dan fleksibilitas mutaghayyirat, di mana prinsip-prinsip dasar seperti larangan riba, kewajiban zakat, dan keharaman zina bersifat tetap. Namun dalam implementasinya, terdapat ruang ijtihad bagi ulama untuk menyesuaikan hukum dengan kondisi zaman. Fleksibilitas ini terbukti dalam sejarah. Ketika Islam masuk ke Persia, Afrika, atau Nusantara, hukum Islam dapat beradaptasi dengan budaya lokal tanpa kehilangan esensi ajarannya. Inilah sebabnya Islam dapat menyebar luas tanpa memaksakan keseragaman budaya. Prinsip persaudaraan universal. Islam mengajarkan bahwa semua manusia berasal dari satu, yakni Nabi Adam dan Hawa. Perbedaan ras, warna kulit, dan bangsa tidak menjadi alasan untuk saling merendahkan satu sama lain. Prinsip ini ditegaskan dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. Dalam sejarah, prinsip persaudaraan universal ini tercermin pada masyarakat Madinah di masa Nabi Muhammad, di mana kaum Muhajirin dan Ansor diikat dalam tali persaudaraan. Model ini juga terlihat di era kekhalifahan, ketika para ilmuwan dari berbagai latar belakang seperti Arab, Persia, Yunani, India, dan Turki bekerja sama di dalam Baitul Hikmah di wilayah Baghdad. Secara objektif, nilai ini membentuk masyarakat yang multikultural yang relatif harmonis, setidaknya dibandingkan dengan sistem-sistem lain pada zamannya yang kerap membedakan status warga berdasarkan etnis atau kasta. Keseimbangan antara dunia dengan akhirat. Islam menolak ekstrim materialisme yang hanya mengejar dunia dan juga menolak ekstrim asketisme yang sepenuhnya menolak dunia. Prinsip keseimbangan ini terlihat dalam ajaran seperti kewajiban bekerja untuk mencari nafkah yang halal sembari tetap memelihara kewajiban ibadah. Keunggulan ini membuat Islam relevan di berbagai zaman. Umat Islam diajarkan untuk memanfaatkan dunia sebagai sarana menuju kebahagiaan akhirat, bukan sebagai tujuan akhir. Dalam sejarah peradaban Islam, prinsip ini melahirkan ilmuwan, pedagang, seniman, dan ulama yang aktif dalam urusan dunia, tetapi tetap religius. Kemudahan dan tidak memberatkan. Al-Quran menyebut bahwa Allah tidak menjadikan agama sebagai beban yang memberatkan. Terdapat dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 78. Prinsip taisir atau kemudahan ini terlihat dalam berbagai dispensasi hukum, seperti boleh bertayamum jika tidak ada air, boleh mengkosor, sholat ketika bepergian, atau berbuka puasa jika sakit. Keunggulan ini membuat Islam dapat diamalkan dalam berbagai situasi dan kondisi, dari padang pasir hingga ke wilayah kutub. Hal ini berbeda dengan sebagian tradisi keagamaan yang memiliki ritual yang sulit diterapkan di luar konteks geografis dan budaya aslinya. Tradisi keilmuan yang kuat. Sejak awal Islam mendorong umatnya untuk membaca, belajar, dan mencari ilmu. Wahyu pertama pun bunyinya Iqra, yang artinya bacalah, menjadi simbol perintah mencari pengetahuan. Dalam sejarah, peradaban Islam menghasilkan ilmuwan seperti Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, Al-Biruni, dan Ibnu Khaldun yang kontribusinya diakui dunia hingga hari ini. Warisan ilmiah ini menunjukkan bahwa Islam bukan hanya agama ritual, tetapi juga pendorong kemajuan intelektual. Di era keemasan Islam, yakni abad ke-8 hingga ke-13 Masehi, ilmu pengetahuan berkembang pesat di bawah patronase pemerintahan Islam, menghasilkan karya-karya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan mempengaruhi kebangkitan Renaissance di benua Eropa. Kesimpulan, keunggulan Islam dapat diidentifikasi dari kejelasan konsep ketuhanan, keaslian kitab suci, integrasi antara iman, ibadah dengan akhlak, syariat yang komprehensif namun fleksibel, prinsip persaudaraan universal, keseimbangan dunia akhirat, kemudahan ajaran, dan dorongan terhadap ilmu pengetahuan. Semua aspek ini bersifat objektif sejauh kita menilai berdasarkan konsistensi internal ajaran, bukti sejarah, dan dampak sosial yang dapat diukur. Penjabaran keunggulan-keunggulan ini tidak dimaksudkan untuk merendahkan agama lain, melainkan untuk memahami apa yang membuat Islam memiliki daya tarik dan daya tahan yang luar biasa selama lebih dari 14 abad.